Bagi orang Mului, Gunung Lumut ini adalah seorang ibu yang terbesar. Katanya ada lumut yang dimanfaatkan oleh masyarakat Mului. Ini biasanya dimanfaatkan jadi apa? Banyak. Bawah ini. Aduh, nyaman banget. Ini yang mau kita ambil untuk dimasak yang mana? Yang dalam yang ambil. Ini yang mau diolah. Ke ibunda, berarti kembali pulang ke rumah. Sepenggal kalimat yang bagi suku Mului Kalimantan Timur berarti kembali mendaki puncak Gunung Lumut. Dahulu, masyarakat Mului adalah penganut keharingan. Mereka percaya bahwa roh leluhur menetap di suatu lokasi tinggi yang disebut Tanah Lumut. Kawasan yang kini dikenal dengan nama Gunung Lumut. Suku Mului percaya jika Gunung Lumut akan menyediakan semua kebutuhan mereka. Dan para leluhur di sana akan membantu warga saat ditimpa kesusahan. Sekarang saya sedang mendaki Gunung Lumut bersama Pak Zidan depan saya. Dan teman-teman di belakang saya. Tujuannya, kita ingin mencari tanaman obat-obatan yang biasa digunakan dalam pengobatan tradisional ala masyarakat Mului. Selain itu kita juga ingin mencari nih tanaman apa yang bisa dimanfaatkan di gunung ini. Gunung Lumut itu sebenarnya tingginya cuma 1.200 mdpl. Tapi jalur pendakiannya itu, wow, miring banget. Jarang ada jalur yang landai. Miringnya bisa 45 derajat. Formasi hutan tropika basah yang ada di kawasan ini terjaga baik. Beragam jenis pohon-pohon kecil dan besar tumbuh subur membentuk tajuk yang berlapis-lapis. Terpeliharanya hutan lindung Gunung Lumut menjadikan kawasan seluas 42.000 hektar ini kaya akan keanekaragaman hayati. Ini tempat kita beristirahat. Lokasinya sebenarnya masih jauh dari puncak sana. Cuma karena ini salah satu-satunya tempat kita beristirahat, jadi tampaknya kita akan bermalam di sini. Untuk mencapai shelter di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut ini, kami butuh waktu sekitar 6 jam perjalanan. Tidak banyak bagian wilayah Gunung Lumut yang memiliki tanah datar seperti tempat ini, juga karena ini lokasi terakhir ditemukannya sumber mata air. Dan sekarang saya bersama teman-teman mulai aktivitas cari kayunya. Bivak disesuaikan dengan jumlah orang yang akan menginap. Patok kayu digunakan sebagai landasan bivak yang disanggah dengan kayu-kayu besar lainnya. Sedangkan tali rotannya untuk menyambung satu kayu dengan kayu yang lainnya. Kayu-kayu yang berukuran kecil diberi karung sebagai alas tempat tidur. Di tengah-tengah proses pembuatan bivak, kita menemukan seekor ular yang nggak sengaja jatuh dari atas pohon. Itulah salah satu fungsi dari bivak. Kenapa kita naruhnya lebih tinggi dari tanah. Kalau misalnya dari tanah ini, tingginya sekitar setengah meter, itu tujuannya untuk melindungi dari hewan-hewan yang melata. Sementara untuk penggunaan terpal, segitiga seperti ini gunanya untuk melindungi hewan-hewan yang jatuh dari atas. Ya, seperti ular yang ada di depan saya. Jadi bahan-bahannya itu benar-benar alami. Apa yang ada di Gunung Lumut semua kita manfaatkan. Dari batang kayunya, tali rotannya, dan atasnya dari terpal nih yang bisa melindungi kita dari hujan.
Dan ini sebenarnya bivaknya cukup nyaman. Tuh, kuat juga. Jadi kayaknya saya bisa tidur nyenyak malam ini. Nah, baru di sini kita ketemu nih. Apa, Pak? Ini tanaman obat yang ini Ya. Bapak tunjukkan. Ya, ini yang salah satunya yang kita temukan. Oh, namanya apa, Pak? Kalau di sini Nama disebutnya? sebut orang-orang Mului, Nunuk Wase Bututung. Nah, sebut orang-orang Kalimantan, Tabat Berito. Tabat Barito. Iya, Ini yang dipakai buat obat yang mana ya, Pak? akarnya yang pertama. Nah, akarnya buat laki-laki. Nah, risiko kerjanya kalau untuk pakai, itu buat pakai. Nah, potong panjangnya 2 jari ataupun 3 jari panjangnya, baru dikupas kulitnya yang kasar ini, dikupas sampai bersih dia. Kulit luarnya. Ya, habis yang kotor ini kebuang, jadi baru kita rendam ke dalam gelas. Itu yang diminum. Ya, seperti itu. Apalagi itu, Pak? Dari akar nih, ini akar nih. Ini tanaman apa? Koyur. namanya. Koyur. Ya, bako koyur. Ya. Agak patah. Nih, cara ini yang dipakai, akar dari tanaman koyur. Iya. Dari kesakralan inilah, Tabat Barito dan tanaman koyur yang diambil di Gunung Lumut dianggap berhasil dalam proses pengobatan tradisional Muloi. Kelihatan bagus banget ya. Hutan Kalimantan yang masih asri. Inilah kawasan puncak Gunung Lumut di ketinggian 1.210 meter di atas permukaan laut. Butuh waktu 2 hari bagi kami untuk bisa mencapai puncak Gunung Lumut ini. Wah, lumutnya banyak banget. Sejauh mata memandang itu lumut semuanya. Dari mulai batang pohon, daunnya, sampai pucuknya. Paling atas itu semua lumut. Dan di antara ini juga katanya ada lumut yang dimanfaatkan oleh masyarakat Mului. Itu lumut apa, Pak? Ya, lumut seperti inilah yang bisa buat bantal. Ini lumut jenis apa? Biasanya orang sini bilang. Lukut, Lukut. lukut unan. Lukut unan, jenis lukut unan. Ini biasanya dimanfaatkan jadi apa? Bantal. Rendahnya suhu menyebabkan kelembapan udara semakin kecil. Ditambah kerap terbentuknya awan atau kabut yang menyelimuti daerah ini sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari. Hasilnya, epifit jenis anggrek dan lumut tumbuh melimpah di batang, cabang, dan atas tanah. Ini dipotong pakai parang kah atau ditarik? Ditarik. Oh, Ditarik bisa. manual, nggak pakai alat tajam. Oh, mudah ditarik ya? Ya, gini Mbak. Itu tujuannya untuk? Membersihkan sedikit. Ini kan ada ngandung tanah, kotoran pohon kayu juga. Jadi diginikan, Tanahnya dihilangkan. Pelan-pelan, pelan-pelan. pasti pakai hati. Saya coba ya. Ya, Bismillah. Gampang banget. iya. Nggak susah. Nah, contohnya. Usnea atau biasa disebut lukut unan oleh suku Muloi merupakan salah satu jenis lumut kerak atau lisen yang biasa hidup pada batang pohon di pegunungan. Ada sekitar 18.000 jenis lumut kerak yang tersebar luas di berbagai tempat ekstrim seperti tundra, permukaan batu di pegunungan hingga pantai, salah satunya lumut unsea ini.